Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alam Setiabadi dari SMP Negeri 56 Kota Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang saya beri nama Perandekan, penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan. Berikut video pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang beragama non-muslim. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita pimpin doa supaya ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Ketua kelas silakan pimpin berdoa. Mari ya teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berdoa sudah kita mulai. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia atau senang? Bahagia. Ada yang sedih? Baik. Setelah ini Palam akan absen satu persatu, ya, berkaitan dengan kehadiran kalian ketika mengikuti pelajaran di dalam kelas. Masuk semua atau ada yang nggak masuk? Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk? Oh, Algren. Kenapa? Oh, mengantar ibunya. Operasi. Nabila kenapa? Sakit. Berarti dua yang nggak masuk ya. Ya, semoga yang sakit disembuhkan dan yang punya urusan segera dimudahkan urusannya. Amin. Baiklah, karena pembelajaran kita hari ini akan berjalan 40 menit ke depan, maka kita akan membuat kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama sebagai bentuk pedulian kita dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Ya, Palam bagikan sticky note, nanti ditulis kesepakatan kelasnya sesuai dengan keinginan kalian mau belajar yang seperti apa, ya. Ditulis. Diganti, Mut. Nah, silakan ditulis kesepakatan kelas kita hari ini. Hal-hal positif apa aja yang kalian inginkan dalam pembelajaran kita hari ini, ya. Sudah? Kalau sudah, silakan ditempel di papan tulis ini. Di papan administrasi kelas. Ditulis. Sudah, silakan ditempel. Silakan ditempel di sini. Oke, sudah ya. Saya akan bacakan beberapa kesepakatan kelas yang ditulis oleh teman-teman kalian. Kesepakatan kelas yang pertama adalah ketika pembelajaran dilangsung dilarang untuk tidur, atau ketika pembelajaran berlangsung wajib untuk bangun dan tidak boleh tidur. Bisa disepakati? Bisa. Yang kedua, ketika pembelajaran berlangsung dilarang makan dan minum, wajib mendengarkan dan harus fokus ketika pembelajaran. Bisa disepakati? Bisa. Nah, itu adalah kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah dituliskan oleh teman-teman kalian dan harus kita sepakati secara bersama.
bersama. Baik, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, Pak Alam akan mengajak kalian untuk bersenang atau ice breaking terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Sudah? Diangkat kedua tangannya. Nah, ketika Pak Alam bilang kanan, maka yang diturunkan adalah tangan kiri. Ketika Pak Alam bilang kiri, maka yang diangkat adalah tangan yang diturunkan adalah tangan kanan. Paham? Yuk, kita mulai. Tangan kanan. Nah. Tangan kiri. Tangan kanan. Tangan kiri. Oke, kasih tepuk tangan untuk kalian. Yuk. Nah, silakan duduk kembali. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Ya, ada yang ingat apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Tan. Ya, apa Tan? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan hasil observasi atau pengamatan. Oke, silakan duduk lagi. Ya. Selanjutnya saya akan bahas berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalian hari ini ada dua. Yang pertama, siswa memahami konsep teks iklan, pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan jenis-jenisnya. Kedua, siswa mampu membuat teks iklan dan memperhatikan unsur-unsur iklan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian mengerti pengertian, ciri, tujuan, dan jenis dari sebuah iklan. Yang kedua, kalian membuat teks iklan dan memperhatikan unsur-unsur teks iklan. Ya. Ada dua pertanyaan memantik pada pembelajaran kita hari ini. Yaitu perhatikan gambar di samping. Gambar apa ini? Domba ataukah kambing? Pertanyaan yang pertama, jika saya menjual susu kambing berarti termasuk ke dalam iklan apa? Ya, Rara? Iklan komersial, alasannya karena menjual belikan suatu barang. Oke, terima kasih. Ya. Yang kedua, jika saya menyewakan kambing untuk keperluan bertani, maka yang disewakan adalah jasa, berkaitan dengan jasa. Berarti termasuk iklan apa? Ya, Del, termasuk iklan apa? Non-komersial. Alasannya kenapa? Karena ada penawaran jasa. Oke, terima kasih Delvino. Kasih tepuk tangan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pemantik dari teks iklan, ada sebuah video yang wajib kalian lihat. Silakan disimak videonya. Dari video yang sudah kalian lihat di sini, termasuk ke dalam iklan komersial karena menawarkan sebuah produk atau barang, ya. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang pertama. Di sini ada sebuah gambar tentang iklan. Iklan apa? Iklan jus atau yang disebut dengan natural juice brandnya, ya. Jus apa ini? Semangka. Ya. Kamu sering nggak lihat iklan di internet, televisi atau majalah, tapi pengertian iklan itu? Artikel ini akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri dan jenis dan kaidah kebahasaan serta contoh iklan. Ya, silakan disimak.
Kalau kamu lagi scrolling sosial media, pernah scrolling Instagram, Facebook, yang sering adalah TikTok. Nah, pasti akan muncul iklan-iklan singkat, ya kan? Nah, iklan itu sudah masuk ke dalam ranah media sosial atau aplikasi. Kalau dulu iklan itu masuk ke dalam dunia televisi, iklan cetak berupa majalah maupun koran. Lah sekarang sesuai perkembangan zaman, maka iklan itu masuk ke dalam dunia aplikasi. Produknya bisa berupa barang atau jasa. Nah, postingan tersebut masuk ke dalam kategori iklan. Ya, walaupun iklannya hanya 1 detik, 2 detik, tapi dia juga termasuk ke dalam jenis iklan. Mungkin kamu sering dengar yang tentang iklan, tapi apa pengertian iklan? Ada yang tahu tentang iklan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita bahas berkaitan dengan iklan. Pengertian iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan punya 2 pengertian. Yang pertama, iklan merupakan berita pesanan atau mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Ya. Kedua, iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Kalau dilihat dari pengertian iklan, yaitu pesan untuk menawarkan sebuah produk tertentu. Tentunya iklan memiliki tujuan untuk dibuat. Apa tujuan dibuatnya iklan? Adalah untuk menawarkan sebuah produk atau jasa kepada khalayak ramai, supaya orang itu tahu tentang keberadaan sebuah produk atau sebuah layanan. Ya, itu adalah pengertian dari iklan. Ciri-ciri iklan. Yang pertama, dia menggunakan kata singkat. Ya toh? Belilah jus dengan harga murah. Atau cuci tangan untuk menjaga kesehatan. Dia selalu menggunakan kata singkat sebagai objek untuk menulis sebuah iklan. Yang kedua, pemilihan kata bersifat sugestif, yaitu berkaitan erat dengan mempengaruhi konsumen agar tertarik dengan produk yang ditawarkan. Contoh, kalau anak perempuan biasanya tentang kosmetik yang ada whitening kan. Lah, pasti tertarik dengan adanya whitening karena kalian di Indonesia dengan kulit sawo matang ingin putih. Ya. Ketiga, bersifat informatif, yaitu memberikan informasi secara jelas dan tidak menyinggung perasaan orang lain atau pihak-pihak terkait. Yang keempat, tertarget. Jadi dia punya target pasar. Ya, kalau kosmetik berarti targetnya adalah perempuan. Kalau tentang brand berarti produknya berkaitan dengan laki-laki. Ya. Setelah mengetahui ciri-ciri dari iklan, terdapat pula jenis iklan untuk mengetahui perbedaan antar satu jenis iklan dengan jenis iklan yang lainnya. Ya. Kita masuk ke dalam jenis iklan, yaitu jenis iklan komersial. Adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah barang atau jasa. Biasanya dalam iklan komersial terdapat beberapa poin. Ya, apa poinnya? Terdapat produk yang dikenalkan. Kedua, penjelasan tentang sebuah produk. Yang ketiga, keunggulan produk. Keempat, cara mendapatkan produk. Dan yang terakhir adalah terdapat harga dan testimoni dari konsumen yang sudah pernah menggunakan sebuah produk. Ya. Harga di sini berkaitan dengan diskon. Semakin banyak diskon, maka konsumen akan semakin tertarik untuk membeli. Itu adalah ciri-ciri tentang iklan. Yang kedua, iklan non komersial. Iklan non komersial bertujuan untuk memberitahu sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Ya. Contoh yang sering kalian ingat sampai sekarang iklan non komersial berkaitan dengan iklan apa? COVID. Salah satunya adalah memakai masker atau menjaga kesehatan. Itu selalu berdengung di kehidupan kita karena kita sudah melewati masa COVID. Ya. Di iklan non komersial juga ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah iklan pengumuman atau iklan pemberitahuan. Contoh, iklan tentang kompetensi
kompetisi tingkat nasional yang dilakukan oleh siswa SMP hingga SMA, atau menginformasikan tentang diluncurkannya moda transportasi baru di sebuah kota. Ya, kalau di sekolah kita berarti berkaitan dengan apa? Pengumuman tentang lomba atau kegiatan tengah semester. Yang kedua, iklan layanan masyarakat berarti berkaitan dengan himbauan masyarakat berkaitan dengan transportasi umum dan pribadi berkaitan dengan polusi udara. Ya, gunakanlah sepeda ontel untuk menunjang polusi udara di sekitar. Ya, karena kalau menggunakan sepeda motor maka polusi udaranya juga akan semakin meningkat. Yang ketiga, iklan permintaan biasanya berkaitan dengan apa? Lowongan pekerjaan. Ya. Nah, di sini Pak Alam punya 2 contoh iklan. Yang pertama, kurangi plastik agar bumi terlihat cantik. Mari beralih ke tas jinjing. Yang kedua, butuh teman santai, keripik kentang ternikmat yang pernah ada, yaitu produknya adalah potato chips. Iklan yang pertama dan iklan yang kedua, manakah yang dimaksud dengan iklan komersial dan non komersial? Yang ini termasuk dalam iklan apa? Komersial apa non komersial? Non. Kalau potato chips komersial. Kita cek ya. Tadi jawabannya kalau ini adalah non komersial, kalau potato chips adalah komersial. Nah, jawabannya benar. Berarti iklan ini termasuk ke dalam iklan non komersial. Kenapa? Ya, karena terdapat himbauan memakai tas jinjing untuk mengurangi sampah plastik. Kalau iklan komersial, kenapa? Menawarkan sebuah produk. Di sini produknya apa? Keripik kentang atau potato chips. Ya, sampai sini paham? Paham. Yalah. Terima kasih. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Berarti kalau nggak ada, Pak Alam sudah menyediakan beberapa macam terkait dengan jenis teks iklan. Ya, Pak Alam membuat sebuah teks iklan dari video, gambar, dan juga audiovisual yang kalian nanti bisa memilih di antara 3 itu untuk dikerjakan secara berkelompok. Ya, paham? Baiklah, silakan kalian menemukan kelompoknya sesuai dengan objek yang sudah Pak Alam tentukan, mulai dari video, gambar, dan audiovisual atau berkaitan dengan suara. Ya, paham? Nah, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Sudah? Ya, silakan berkumpul.
Sudah? Setelah kalian belajar berkelompok berkaitan dengan membuat teks iklan beragam jenisnya, baik dari non komersial dan komersial melalui beberapa macam gaya belajar yang sudah kalian tentukan, saatnya kalian akan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian, ya. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya Ella. Silakan dipresentasikan berkaitan dengan tadi membuat iklan di mana? Di Canva. Ayo diperkenalkan semua kelompoknya. Di situ aja nggak apa? Hah? Di sini aja. Cara apa? Di bawah aja nggak apa? Di bawah gini aja nggak apa? Udah. Jadi teman-teman, hasil dari kelompok 1 kali ini yaitu iklan non komersial, yaitu tentang pergaulan bebas. Jadi temanya adalah jadilah yang tahu bukan yang terjebak. Artinya kita harus memiliki keselamatan, hindari pergaulan bebas dan bangun masa depan yang cerah. Nah, cara menghindarinya itu seperti kita harus bisa memilih teman yang baik. Jadi Naik. yang baik dan benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan. Nah, itu tadi berkaitan dengan kelompok 1. Dia membuat iklan di Canva. Dia menggunakan media sebagai bahan untuk membuat iklan. Bagus sekali ya. Cuma lebih diperbanyak lagi membuat latihan iklan ya. Kelompok 2, silakan. Silakan nomor 2. Loh, kita juga Berdiri. Berdiri, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini yaitu membuat iklan berupa Minuman silki mango. kita membuat iklan komersial berupa video. Cukup sekian promosi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi hasil pembuatan teks iklan komersial, yaitu mempromosikan apa tadi? Silky pudding ya, dengan berbagai macam manfaatnya dan bisa diorder melalui WA nomor yang sudah ditentukan ya. Itu tadi iklannya sudah sangat inspiratif yang sudah disajikan. Kasih tepuk tangan. Shoot itu. Oh ini, oh iya gini. Oh ini yang ini aja Pak Di. Pak, wele Pak. Api ini loh Ika ya. Ya wis. Baiklah, sudah tak? Selanjutnya presentasi dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil dari pembuatan teks iklannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jadi di sini kita kelompok 3 akan mempromosikan yaitu makaroni. Di sini makaroninya ada 2 rasa, yaitu keju dan barbecue. Harganya cukup murah, yaitu 5.000 saja. Bagi yang minat untuk membeli makaroni kami, silakan hubungi nomor yang ada di poster ini. Oke, jadi kalian membuat iklan tentang produk makanan ya. Berarti termasuk ke dalam iklan komersial atau non komersial? Komersial. Ya, sudah cukup bagus dan cukup menarik. Kasih tepuk tangan. Yuk.
Ayo, akhir dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan iklannya. Yuk, dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah produk yaitu buah jeruk. Nah, buah jeruk itu dapat digunakan sebagai jus, terus makanan, cemilan, dan lain-lain. Nah, jadi pembuatan iklan kali ini adalah iklan komersial atau non komersial? Komersial. Ya, iklan komersial karena menawarkan sebuah jeruk. Oke, kasih tepuk tangan untuk Kata-kata hari ini untuk penutupan. apa kata penutupan? Sekian dari kelompok saya. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah pergi untuk mencari yang lebih baik. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, kita sudah melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini berkaitan dengan teks iklan, yaitu membuat iklan komersial dan non komersial bisa bermanfaat untuk kedepannya buat kalian ya. Ada yang mau menyampaikan hasil evaluasi pembelajaran kita hari ini? Oke, ya Ella. Hasil program kita hari ini sangat menyenangkan karena kita belajar tentang macam-macam bisnis iklan. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran, yaitu mengapresiasikan pembelajaran kalian hari ini. Kalau kalian belajar hari ini menyenangkan, maka kalian bisa gini ya. Kalau hari ini tidak menyenangkan, kalian cukup gini aja. Ya, paham? Nah, yuk di tempat duduk masing-masing. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, sangat menyenangkan. Kasih tepuk tangan. Yuk. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu kalian membuat iklan layanan masyarakat berupa video ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk agama non muslim.